terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Banjir rob merendam sejumlah wilayah di Jakarta Utara dan sekitarnya. Iya, mulai dari kawasan Ancol, Muara Angke, dan juga Tanjung Priok hingga membuat kendaraan yang melintas pun jadi tersendat. Kamis 04 Desember 2025 pada ketinggian 0904 izin melaporkan komandan dari area jalur Marina. Kawasan wisata Ancol menjadi salah satu wilayah terdampak banjir rob. Akibat rob, Kawasan Ancol yang terdampak adalah kawasan Dermaga Marina. Sementara banjirop juga menggenangi Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara hingga membuat laju kendaraan terhambat. Ketinggian air yang mencapai hingga 40 cm membuat kendaraan yang melintas harus berjalan lambat. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengingatkan potensi banjirop di Jakarta Utara. Puncak banjirop diprediksi hari ini. Memang sekarang ini sedang terjadi mulai dari kemarin, hari ini, dan besok tanggal 5. Puncaknya adalah tanggal 5 dan setelah itu akan mengalami penurunan. Maka dengan demikian sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan informasi yang sangat presisi. Sehingga dengan demikian penanganan kami di lapangan relatif sudah berjalan. Dari kemarin saya sudah menyampaikan ini dan termasuk kenapa kemarin kita mengadakan apa yang disebut dengan town hall meeting dengan camat dan lurah, dan kami sudah menginstruksikan tentang penanganan yang harus dilakukan di lapangan. Banjirop yang dipicu pasang air laut puncaknya berlangsung hari ini hingga diperkirakan ketinggian banjir bisa bertambah. Ratusan warga Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi menggeruduk kantor Lurah Bulian. Warga mengamuk karena tidak mendapatkan bantuan pasca banjir. Bapak masuk jadi mereka. Kenapa keluar? Aku bagus di sini datang. Aku bagus kemarin. Warga yang didominasi ibu-ibu ini menggeruduk kantor Lurah Bulian, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Mereka meluapkan emosinya kepada lurah akibat tidak menerima bantuan dari pemerintah. Kemarahan ini dipicu karena mereka terdampak banjir bandang, namun hingga kini tak mendapat bantuan logistik apapun dari kelurahan. Mereka juga meminta penjelasan dari pihak kelurahan yang dinilai kurang terbuka tentang pendataan penerima bantuan bagi korban terdampak banjir. kalian lurah tanggung jawab, Kepling tanggung jawab. Kami warga bencana banjir yang nggak banjir aja dapat. Jadi kami keberatan. Kalau bisa itu jangan kasih semua. Sementara itu, Lurah Bulian mengaku distribusi kupon penerima bantuan dilakukan oleh kepala lingkungan. Ia berjanji akan mengevaluasi hal ini dan menindaklanjuti tuntutan warga. Masalah bantuan kan saya lapor sama kepala lingkungan untuk menginput datanya. Kita hanya dapat dia sesuai dengan apa kita, kemampuan kita. Nah, jadi kalau masalah bantuan dari masyarakat mungkin ya kalau mereka untuk sama juga seperti mereka ya kita hanya berusaha. Iya, nanti saya sampaikan kepada pimpinan, mereka meminta juga supaya seperti yang telah dapat, Pak. Setelah dilakukan mediasi antara warga dan pihak kelurahan, kericuhan bisa mereda. Kelurahan akhirnya mendata ulang warga yang terdampak bencana banjir bandang. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Proses pencarian korban banjir bandang Lembah Padang Panjang, Sumatera Barat terus dilakukan. Ya, tim SAR gabungan kembali menyisir aliran sungai Batang Anai dan menemukan satu jenazah yang tersangkut di antara batang pohon. Dengan perahu karet dan tali pengaman, tim SAR gabungan menyusuri derasnya aliran sungai Batang Anai.
Setiap jengkal sungai di kawasan Megamendung diperiksa dengan seksama. Arus deras dan banyaknya batang kayu yang melintang membuat pencarian berlangsung penuh risiko. Upaya yang dilakukan dari pagi akhirnya menemukan satu jenazah yang tersangkut di aliran sungai. Kendalanya yaitu material longsor itu atau banjir itu terlalu tebal. Mungkin bisa jadi korbannya tersangkut dan tertimbun. Jenazah selanjutnya dievakuasi dengan menggunakan seutas tali. Setibanya di daratan, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi. Penemuan ini menambah jumlah total jenazah yang ditemukan dalam operasi SAR menjadi 37 korban. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Akibat terputusnya akses, ratusan orang di Aceh terpaksa berjalan kaki dari Biren menuju Bener Meriah dan Aceh Tengah maupun sebaliknya. Warga terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer akibat akses jalan darat belum bisa ditembus kendaraan. Mereka hendak mengunjungi keluarganya atau mencari tahu kabar keberadaan sanak famili yang hilang kontak akibat terputusnya jaringan internet. Akses Biren Bener Meriah Aceh Tengah hancur dan rusak berat di kawasan Nang-Nang. Hingga saat ini akses jalan tersebut belum bisa diperbaiki. Pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, sejumlah pengungsi kini menghadapi masalah baru. Ya benar pemirsa, sulitnya air bersih membuat warga harus berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk bisa mendapatkan bantuan air. Di tengah lumpur yang belum sepenuhnya kering, pengungsi Aceh Tamiang kembali diuji. Air bersih yang menjadi kebutuhan paling dasar masih sangat sulit didapatkan. Setiap hari, warga dari berbagai posko pengungsian terpaksa berjalan kaki sejauh 3 hingga 5 km menyusuri jalan licin dan rusak untuk mendapatkan bantuan air minum. Keterbatasan logistik membuat pasokan air di posko cepat habis, sementara bantuan air bersih masih jauh dari cukup. Pemerintah daerah dan aparat TNI Polri terus berupaya mendistribusikan air, namun medan yang berat dan banyaknya titik pengungsian menjadi tantangan besar. Kondisi ini memaksa pengungsi bertahan dengan segala cara, termasuk antri berjam-jam dan memikul air mineral yang mereka dapatkan. Selain masalah air minum, warga terutama anak-anak juga terserang diare akibat kondisi yang tidak higienis. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan.